Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian di kajian wanita ini, dan begitu juga dengan ikhwan atau bapak-bapak yang ikut serta, semoga semua dirahmati dan dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita itu bersyukur, hadirin, khususnya ibu-ibu yang membuat wanita menjadi mayoritas penghuni neraka itu adalah karena tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Yakfurnal ihsan, kufur nikmat. Maka hal yang harus ditanamkan terus, khususnya di dunia ibu-ibu, adalah bagaimana kita bersyukur. Dan Allah menjelaskan yang bersyukur itu sedikit, ibu-ibu, nggak banyak. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dalam surat Saba ya, ayat 13, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, nggak banyak. Maka jadilah yang sedikit itu, syukuri yang ada, nanti Allah akan tambah. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana minta pertolongan kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu jaga terus syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh orang yang istiqomah berada di atas jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, salah satu buku terbaik dalam bab zikir. Dan kita sedang atau telah menjelaskan minggu lalu itu tentang taufik dan khudlan, ya. Tentang taufik dan khudlan. Bisa dicek di kajian yang lalu, semoga Allah mudahkan. Dan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, sebuah kaidah besar, ya, jamaah sekalian, dijelaskan oleh para ulama, terutama Ibnu Qayyim dalam kitab ini rahimahullah. Beliau rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, keluarga beliau, orang tua, dan seluruh kaum muslimin. Beliau mengatakan, faman aradallahu bihi khairan fataha lahu babadz dzulli wal inkisar. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, sebelumnya, paragraf sebelumnya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, fataha lahu babadz dzulli wal inkisar, maka Allah akan bukakan pintu az-dzul wal inkisar, pintu kerendahan dan
terpatahnya seluruh kesombongan, arogansi, dan keujuban. Sehingga seorang hamba itu menjadi hamba yang tawadu, merendah. Wadawam al-laja'i ila Allah Ta'ala. Oh iya. Oke. Makasih. Jadi itu di baris keempat. Baris keempat. Di kalimat terakhir. Jadi siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan bukakan pintu kehinaan, itu maksudnya kerendahan dan ketundukan kepadanya. Inkisar itu bisa diartikan tunduk, tapi maksudnya adalah seluruh ego, arogansi, dan kesombongan itu patah. Maka ketika ego, arogansi, dan kesombongan itu patah, lahirlah ketundukan. Nah itu, lahirnya ketundukan. Jadi fatalau babadz dzulli wal inkisar wa dawamil laja'i ila Allah Ta'ala. Dan dia itu senantiasa kembali kepada Allah dan merasa butuh sama Allah. Itu hadirin. Wa ru'yati uyubi nafsihi wa jahliha wa zulmiha wa adawaniha. Dan dia senantiasa melihat pada aib-aibnya, kebodohannya, kezolimannya, dan permusuhannya. Wa musyahadati fadli rabbihi wa ihsanihi wa rahmatihi wa judihi wa birrihi wa ginahu wa hamdihi. Dan di waktu yang sama dia melihat dan menyaksikan karunia-karunia Allah, kebaikan-kebaikan Allah, rahmat kasih sayang Allah, kedermawanan Allah, bir atau kebaikan Allah lagi, waginahu, dan ketidakbutuhan Allah terhadap dia, betapa kayanya Allah dan betapa terpujinya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hadirin. Ini nih kaidah besar dalam hidup loh ibu-ibu dan jamaah sekalian. Jadi kalau Allah inginkan kebaikan buat kita, buat ibu-ibu, itu tolak ukurnya bukan brand tas ibu-ibu sekalian, bukan. Kalau Allah inginkan kebaikan kepada ibu-ibu, parameternya bukan kecantikan fisik ibu-ibu sekalian, bukan. Kalau Allah ingin kebaikan buat ibu-ibu sekalian, maka parameternya bukan menu makan siang atau brunch ibu-ibu sekalian hari ini, bukan. Kalau Allah ingin kebaikan buat kita, buat ibu-ibu, buat bapak-bapak sekalian, maka parameternya adalah apakah pintu kerendahan itu dibuka oleh Allah pada diri kita. Apakah kesombongan kita dipatahkan oleh Allah apa tidak? Itu poinnya. Maka seringkali kita suka buruk sangka sama Allah. Allah ingin kasih kebaikan buat kita, kita berpikir Allah tuh menjatuhkan kita. Ini karena al-jahlu billah. Ini karena nggak ngerti ma'rifatullah, nggak kenal sama Allah. Kenal sama si A, kenal sama si B, kenal sama si C,
gitu loh. Dia gaul gitu ya, di kampusnya gaul banget ini akhwat. Di dunia pergaulan, wah siapa yang nggak kena Mbak Fulanah atau Bu Fulanah. Fulanah itu anonim ya, gitulah. Kayak sebut saja Mawar, nah itu. Jadi Fulanah ini versi Arabnya, Mawar versi Indonesianya. Nggak tahu si Mawar sama Fulanah ketemu di mana, tapi yang jelas itu. Jadi pokoknya tuh kenal. Kalau ditanya apa-apa kenal dia, tahu gitu. Ini Mbak Fulana ini kalau ditanya bakso paling enak di Jabodetabek ngerti dia. Kalau ditanya gado-gado paling zen, paling maknyus di Jabodetabek tahu. Sayur asem paling juara di Jabodetabek tahu. Restoran paling lezat tahu. Tapi yang jadi masalah dia nggak tahu dan nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi masalah. Ada Bu Fulana tas keluaran terbaru tahu. Bahkan apakah limited edition atau yang normal tahu juga dia. Dan berapa jumlah tas yang diproduksi oleh brand tersebut dia tahu. Jeng-jeng ini tuh limited edition loh. Di Indonesia cuma ada 200 gitu. Lo tahu bang, hebat banget nih orang. Gua ngerti nih. Bahkan yang lebih miris lagi, ada orang-orang yang tahu aib-aib orang. Masya Allah. Jadi aib-aib orang tuh tahu nih, khatam dah. Ini aibnya si fulan bagaimana, aib si fulan bagaimana, aib orang diupdate terus. Gitu loh. Kalau ditanya apa isunya Mbak Melati, ngerti dia. Mbak Melati lagi ribut sama lakinya, bla 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 bla. Tahu dia, hebat banget ya orang. Tapi Robnya nggak tahu dia, ya Allah. Allahnya itu nggak tahu dan nggak kenal. Tapi kalau ngomongin makhluk bisa berjam-jam. Akhirnya salah paham sama Allah. Akhirnya buruk sangka sama Allah. Ketika Allah kasih musibah buat dia, Allah kasih masalah rumah tangga buat dia, Allah kasih masalah rumah tangga buat dia dalam rangka membuka pintu kerendahan dan dalam rangka mematahkan segala arogansinya, egonya, dan kesombongannya. Dan itu bentuk dan potret Allah inginkan kebaikan buat dia. Dia gagal paham, ibu-ibu. Dia pikir Allah hinakan dia. Dia pikir Allah jatuhkan dia. Dia pikir Allah itu jahat sama dia. Kenapa sih masalah rumah tanggaku tuh gak ada jalan keluar, gak ada titik terang? Coba evaluasi, kita udah inkisar belum? Seluruh ego dan arogansi kita sudah kita luluh lantakkan atau belum nih ibu-ibu? Jamaah, manusia itu kan harus dididik ya. Manusia itu kita nih harus dididik. Dan seringkali agar kita jadi pribadi yang merendah di hadapan Allah, merendah di hadapan manusia, rendah hati gitu, itu gak cukup dengan dibilangin dan ikut kajian. Kesombongan kita yang udah mengkristal ini, ibu-ibu, itu seringkali gak bisa kita patahkan hanya dengan dengar ceramah atau tausiah. Dan Allah Maha tahu tentang itu.
Terus gimana dong caranya biar aku nggak jadi orang sombong lalu atau aku masuk neraka? Cara Allah matahinnya itu dengan Allah kasih masalah. Yang masalah itu nggak bisa kita selesaikan dengan kecerdasan yang selama ini kita banggakan. Masalah itu nggak bisa kita selesaikan dengan kecantikan yang selama ini kita andalkan. Masalah itu nggak bisa kita selesaikan dengan uang yang selama ini kita punya. Selama ini tuh kita pikir bil fulus mulus, nah itu kata orang Arab Indonesia, karena mulus bukan bahasa Arab. Jadi pikir kalau udah duit bicara udah kelar deh semua. Lihat sombongnya kita muncul lagi. Udah tenang aja, nanti staf aku yang ngatur, beres. Ah itu, lihat arogansi kita keluar lagi. Oh kalau masalah gitu sih aku tinggal telepon suamiku, semua diaturin sama beliau. Tuh kan, merasa bisa dan ngandelin diri dan keluar, suaminya muncul lagi. Allah kasih masalah yang gak bisa diselesaikan dengan uang kita, kecantikan kita, network kita, kecerdasan kita, suami kita, keluarga kita, bahkan bawa-bawa orang tua kita juga gak selesai. Akhirnya patahlah segala arogansi itu. Dan sadarlah bahwa diri ini itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa 28. Dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Hadirin, iya benar aku lemah. Baru tersadarlah diri ini, hadirin, satu-satunya yang bisa mengurai masalah itu, satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah itu, satu-satunya yang bisa memberikan solusi adalah Allah tabaraka wa ta'ala al-alim, yang maha mengetahui, al-muhsin, yang maha baik sama kita, al-latif, yang maha lembut, gitu hadirin. Maka akhirnya diri ini mulai melangkah kembali kepada Allah. Itu hadirin. Kalau nggak dikasih masalah yang super ribet dan jelimet kayak begini, nggak ada tuh kembali kepada Allah. Yang ada ngandelin fulus lagi. Dia pikir semua bisa diselesaikan dengan main gesek sana gesek sini. Lo nggak semuanya selesai dengan itu loh mbak. Aku juga pengalaman. Coba nyelesain yang ini. Gak bisa tuh. Kan begitu. Selama ini ngandelin suami, dikit-dikit suami, kena sebuah masalah. Bisa suaminya meninggal dunia, bingung dia. Atau suaminya jatuh sakit, yang akhirnya alih-alih menyelesaikan urusannya atau diandalkan, suaminya butuh pengobatan sekarang. Atau ternyata suaminya melakukan sebuah kesalahan yang akhirnya yang selama ini dia cintai melebihi Allah, ternyata bukan. Ternyata suami saya ini begini. Padahal selama ini cintanya ke suami melebihi cintanya kepada Allah. Dan dipikir dengan cara begitu dia bisa bahagia dunia dan akhirat karena kesombongannya. Kejadian itu. Hadirin yang Allah muliakan.
sadarlah bahwa itulah cara Allah memberikan yang terbaik buat kita. Cara Allah mensadarkan kita. Cara Allah membuat kita kembali kepadanya subhanahu wa ta'ala. Cara Allah membuat kita merasa butuh sama Allah. Yang selama ini berpikir, saya nggak butuh siapapun. Saya bisa hidup dengan uang saya, tenaga saya, kecerdasan saya, keluarga besar saya, suami saya yang selalu ada. Ternyata nggak bisa. Maka rasa butuh kepada Allah itu mulai muncul dan tumbuh. Itulah cara Allah berbuat baik. Itulah cara Allah mendidik kita. Dan itu menunjukkan Allah inginkan kebaikan buat kita. Cara Allah menginginkan kebaikan buat kita. Akhirnya hadirin yang Allah muliakan, kesombongan itu patah, bahkan pecah berkeping-keping. Kalau selama ini nggak mau pernah dengar orang lain, nggak mau dengar nasihat dan masukan. Kalau ada masalah salahin suami, ada masalah salahin anak-anak, ada masalah salahin mertua, ada masalah salahin orang tua, ada masalah salahin teman-teman, ada masalah salahin sahabat. Dan itu semua karena kesombongan kita dengan kecerdasan kita, keangkuhan kita dengan uang kita, arogansi kita dengan ilmu kita. Ternyata semua nggak bisa diandelin. Ternyata semua tambah runyam dan ribet, dan akhirnya kesombongan itu hancur berkeping-keping, dan disitulah kita tersadar dan kita bisa melihat, oh ternyata ini karena dosa-dosa saya sendiri. Yang masalah itu bukan suami ternyata, tapi diri ini. Betul suami salah dalam kasus ini, tapi saya nggak kalah pendosanya daripada beliau. Dan bisa jadi dosa saya jauh lebih banyak. Maka dia bisa ngeliat aib dia. Oh ternyata yang salah selama ini bukan sahabat-sahabat saya. Yang salah itu diri ini. Ternyata bukan anak-anak yang salah. Betul anak-anak kurang ajar hari ini. Tapi yang buat mereka kurang ajar karena saya nggak didik mereka dari kecil. Saya sibuk sama dunia A, saya sibuk dengan perhiasan, saya sibuk dengan shopping, saya sibuk dengan kongko sana, kongko sini. Ternyata diri ini yang salah. Ternyata semua ini tuh terjadi karena kebodohan diri ini, wajahliha, wadzulmiha, karena saya zalim. Ternyata sikap-sikap saya membuat seakan-akan suami itu musuh dan ribut terus nggak selesai-selesai. Gitu hadirin. Disingkaplah karena masalah dan problematika tersebut. Disingkaplah dengan musibah-musibah itu. Gitu loh. Dokter A mentok, dokter B mentok, dokter C mentok, semua mentok. Ternyata kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Semua tadi selama ini yang diandalkan suami, sekarang suami yang Allah takdirkan bermasalah. Coba Anda mau nyari siapa? Ternyata solusinya adalah kembali kepada Robnya saya dan Robnya suami saya. Salah saya ini, tawakal kepada suami saya selama ini. Gitu hadirin.
Saya pikir dari dulu itu kebahagiaan bersama dia, ternyata enggak. Kebahagiaan itu beriman dengan Rabbnya saya dan suami saya. Ternyata yang selama ini kasih rasa cinta itu Allah. Yang kasih rasa cinta itu Allah. Bukan karena saya wanita yang baik, bukan. Buktinya sikap saya nggak berubah, bahkan tambah baik setelah hijrah. Suami saya sekarang nggak cinta sama saya. Berarti yang kasih rasa cinta itu siapa? Ya Allah, kerdil diri ini. Hadirin, begitu sampai titik ini jangan buru-buru berhenti, bahaya. Bisa jadi kita putus asa. Lanjut lagi kata Imam Al-Qayyim, wa musyahadati fadli rabbihi wa ihsanihi wa rahmatihi wa judihi wa birrihi wa ginahu wa hamdihi. Lalu di waktu yang sama dia menyaksikan betapa banyak karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata selama ini itu bukan uang saya yang bicara, tapi ini semua adalah karunia Allah kepada saya. Ternyata ini bukan karena kecantikan saya, tapi ini karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wanita, hadirin, cantik, kena luka bakar, akhirnya wajahnya buruk. Ketika wajahnya buruk, subhanallah, suaminya semakin sayang sama dia, anak-anaknya semakin dekat sama dia, keluarganya nerima dia. Akhirnya dia sadar, ternyata saya dapatin ini tuh bukan karena kecantikan saya dapatkan ini tuh karena karunia Allah kepada saya. Saya pikir karena saya cantik orang-orang saya seneng, sayang sama saya. Bukan. Buktinya sekarang wajah saya nggak cantik, kok mereka baik sama saya. Mereka justru dekat sama saya. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini fadilah dan karunia Allah. Dan ini adalah kebaikan-kebaikan Allah. Ternyata bukan saya, tapi kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Sayangnya Allah sama kita. Kedermawanan Allah. Ya Allah, saya ini kerjanya maksiat. Saya baru sadar selama 30 tahun ini tuh saya tuh nyikapin suami saya dengan ego, dengan arogan, seperti nyonya besar. Saya tuh nyikapin orang lain itu cuek, ngeremehin. Tapi saya masih dikasih ini semua. Itu tuh gara-gara siapa? Ternyata bukan saya orang baik, tapi kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala sama saya. Saya kan gak pinter ya ternyata, tapi kenapa saya bisa dapat ini semua? Oh, ternyata karena Allah dermawan dan maha dermawan. Ternyata kebaikan Allah selama ini. Dan di waktu yang sama Allah gak butuh sama kita, tapi tafaddulan minhu. Tapi ini karena Allah itu maha besar karunia-Nya kepada kita. Maka timbul optimisme lagi, semangat untuk bangkit lagi, energi untuk bertaubat lagi, beristighfar lagi, dan memperbaiki ini semua. Kenapa? Ya Allah, saya ini udah begajulan kayak begini, saya udah jadi istri kufur nikmat begini, saya jadi istri zolim begini, saya jadi anak gak tahu diri, saya jadi
menantu lupa kebaikan mertua, tapi Allah masih kasih kebaikan buat saya. Allah nggak hempaskan saya, Allah nggak jauhkan saya, Allah nggak hancurkan saya. Kalau kondisi begini aja Allah masih kasih Allah masih kasih kebaikannya, apalagi kalau saya tobat. Itu. Apalagi kalau saya perbaiki sholat saya, apalagi kalau saya perbaiki wirid-wirid saya. Ya Allah, zikir pagi petang saya ini belang bonteng. Ngerti sih, udah ikut kajiannya, itu aja Allah tuh masih banyak kasih tolong buat saya. Allah tuh masih baik banget buat saya, masih ngejagain saya. Padahal zikir pagi petangnya masih bolong-bolong. Gimana kalau zikir pagi petangnya komplit itu kan? Masa Allah zalimin saya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya ini selama ini nggak pernah sholat duha, Allah jaga saya. Allah masih kasih keluarga yang baik, suami yang sayang. Itu saya nggak sholat duha. Gimana kalau saya sholat duha? Masa Allah zalimin saya? Ya Allah, ternyata semua ini salah saya. Tapi Allah masih jaga hati suami saya, nggak menceraikan saya. Padahal kalau pakai checklist teknis, beliau tuh udah punya 1001 alasan untuk menceraikan saya. Udah, kalau ada alasan mencerai, itu mungkin checklist semua kali. Kenapa saya nggak diceraikan? Allah masih jaga hati suami saya. Nah, kalau saya arogan, saya egois, Allah masih jaga hati suami saya. Apalagi kalau saya bertobat sama Allah. Apalagi kalau saya istighfar sama Allah. Apalagi kalau saya kembali sama Allah, sujud sama Allah, nangis sama Allah. Masa sih Allah zalimin saya? Kan gak mungkin ya hadirin. Wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 182, Allah tuh gak pernah zalimin hamba-hambanya. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah zalimi hamba-hambanya. Selama ini kita dikasih karunia-Nya, padahal kita begini, kita kufur nikmat sebagai wanita, kita suka ngelawan suami, disuruh entar dulu, dikasih nasihat tapikan. Allah masih jaga hati suami saya, Allah masih jaga hati anak-anak. Ya Allah, kalau saya pakai logika kayaknya saya udah gak pantas dipanggil sebagai seorang ibu. Kalau anak saya mau kurang ajar, memang kayak saya berhak dapetin hal itu. Tapi ternyata enggak. Saya gak pernah didik mereka. Kerjaan saya sama dunia aja. Mereka jadi warga kelas 2. Prioritas pertama teman-teman dan belanja selama ini. Tapi kok mereka masih sayang sama saya ya? Siapa yang menaruh rasa kasih sayang itu ke hati mereka? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ternyata ini hikmahnya jemaah. Faman aradallahu bi khairan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah buka pintu merendahkan diri di hadapan Allah. Allah buka pintu inkisar, mematahkan segala arogansi, kesombongan dan ego kita. Itu hadirin. Makanya jangan suudzon sama Allah. Allah Ta'ala bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang wanita single, anak pertama dari 5 bersaudara. Umur saya saat ini sudah memasuki 40 tahun. Yang saya alami saat ini, saya mengalami kecemasan yang sangat tinggi. Setiap harinya saya ketakutan apa yang akan terjadi. Apakah saya akan salah lagi? Kecemasan terbesar saya karena tekanan kerja yang cukup tinggi dan lingkungan yang toksik, dan itu membuat saya jadi merasa tidak tenang. Bahkan di hari libur pun saya cemas setiap kali melihat WA atau notifikasi Telegram. Saya sudah berusaha, saya sudah mencoba untuk memperbaiki diri saya dengan lebih tenang dalam ibadah. Berusaha mencari pekerjaan baru, tapi memang tidak mudah untuk melamar pekerjaan baru di usia yang sudah tidak muda lagi. Untuk resign pun saya tidak bisa karena saya tulang punggung keluarga. Dan saat ini yang saya rasakan, saya merasa hampa, seperti hilang arah, saya mau kemana, sampai kapan seperti ini. Begitu banyak pertanyaan di kepala saya, dan itu membuat saya sudah cukup lelah sekali. Ingin menangis, tapi saya takut tidak bersyukur kepada Allah. Tapi kenyataannya air mata ini suka keluar dengan sendirinya. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, saya harus bagaimana menghadapi tekanan dan tuntutan saya sebagai tulang punggung keluarga. Hadirin yang Allah muliakan, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga yang bertanya dijaga oleh Allah dan berikan taufik untuk bisa melewati hal ini. Yang pertama, untuk ibu-ibu yang lain yang tidak harus kerja, yang punya suami, yang punya keluarga, yang selalu membackup, bersyukurlah kepada Allah. Itulah. Pertanyaan ini membuka mata kita bahwa kita ini beruntung banget. Di luar sana banyak saudari-saudari kita, sahabat-sahabat kita tuh yang harus berjuang menjadi tulang punggung. Maka coba syukuri yang ada. Allah Ta'ala bisawab. Itu yang pertama. Yang kedua, buat yang bertanya gini jamaah, intinya itu bukan cari kerjaan lain. Ya kalau mau cari silahkan, tapi intinya bukan itu. Intinya adalah surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Jadi dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita ingat Allah. Kita ingat Allah. Aku tuh udah zikir, bagus zikir, tapi jangan hanya dengan lisan. Lisan dihayati, lalu berusaha dijalankan. Itu poin. Misalnya kita baca subhanallah, itu diresapi bahwa Allah nggak mungkin memberikan takdir pada hari ini kepada kita tanpa ada hikmah. Nggak mungkin. Pasti ini takdir yang terbaik selama kita berusaha dan bertakwa kepada Allah. Jadi berusaha tenang itu bukan tenang, enggak, tapi ingat sama Allah. Dan di antara ingat sama Allah, ingatlah hadits Nabi SAW, Innallah idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau sayang sama sebuah kaum, maka Allah akan uji. Allah akan uji. Dan barang siapa yang sabar, maka Allah akan jaga, Allah akan dampingi, dalam arti dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah bersama orang yang sabar, masa iya orang sabar celaka hadirin? Bersama orang-orang sabar.
Simple aja. Kalau kita keluar rumah dikawal sama Kopassus, tenang apa enggak? Tenang. Sama pas pampres, tenang. Lalu bagaimana bukan bersama mereka tapi bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Coba resapi itu. Kita kurang menghayati hal-hal tersebut dan minta pertolongan sama Allah. Banyak zikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati jadi tenang. Dan berimanlah, yakin sama Allah. Man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Itu yang perlu harus kita perbaiki. Dan ingat, masalah-masalah itu agar kita merasa butuh sama Allah, sehingga kita kembali sama Allah dan Allah akan kasih pertolongannya. Dan ingatlah sisi lain, kita ini ditolong sama Allah apa enggak? Kalau jawabannya kita ditolong sama Allah, apa kurang cukup pertolongan Allah selama ini kepada kita untuk membuat kita yakin dan percaya kepadanya? Sekali lagi, apakah nggak cukup dan kurang cukup pertolongan Allah kepada kita selama ini membuat kita yakin dan percaya kepadanya bahwa Ia akan tolong kita lagi, apalagi kalau kita perbaiki ibadah dan ketakwaan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan terakhir Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa permohonan orang-orang yang berdoa jika ia meminta kepadaku. Falyastajibuli, maka penuhilah perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu merahmati Imam Ibnu Qayyim beserta keluarga. Semoga Allah juga merahmati Ustadz beserta keluarga, seluruh tim dan juga seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengetahui bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita padahal masalah silih berganti datang? Bagaimana cara agar kita mampu melihat sebuah permasalahan yang akan melahirkan keimanan? Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum wa iyyakum. Gini loh, masalah itu adalah ujian kehidupan yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan. Itu tadi, gimana cara kita tahu Allah menginginkan kebaikan? Ketika Allah buka pintu dzul wal inkisar, ketika Allah buka pintu merasa rendah kepada Allah dan merasa kerdil di hadapan Allah, merasa butuh sama Allah, dan selalu melihat ini adalah aib diri kita dan solusinya tinggal kembali kepada Allah. Solusinya bukan putus asa, ini aib diri kita, perbaiki dengan kembali kepada Allah. Itu poinnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan cara kita melihat permasalahan melahirkan iman, semua masalah melahirkan iman, hadir. Semua masalah melahirkan iman atau cabang keimanan. Tinggal kehendaknya kita mau lihat bagaimana. Lihatlah bahwa ini cara Allah membuat kita merendah, tunduk dan tadarru. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati
Imam Ibnul Qayyim beserta keluarga beliau, begitu juga Ustadz, keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ahsanallahu ilaikum wa iyyakum. Ustadz izin bertanya, jika seorang suami sangat baik dalam akhlak namun kurang dalam hal agama, misalnya sholat wajibnya masih lebih sering di rumah, tidak meluangkan waktu untuk belajar agama, tidak berperan banyak dalam pendidikan anak-anak, apakah sudah tepat jika sikap sebagai istri lebih mensyukuri kelebihan suami dan sesekali mengingatkan suami pada hal-hal yang kurang tadi? Barok jazakallahu khair wa iyyakum. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dikasih suami yang punya akhlak yang baik. Lalu bersyukurlah kepada suami kita. Lalu yang berikutnya, terapkan bab nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang bijak dan santun. Cari momen, kalau dapat momen sampaikan dengan bijak, dan sampaikan dengan cara berbicara kepada seorang pemimpin, bukan bicara kepada seorang teman, nggak bisa, tapi bicara sebagai yang dipimpin ke yang memimpin. Jadi bicara kepada pemimpin. Lalu doa, berbanyak sujud, minta agar Allah kasih hidayah ke suami kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Dan bukan sesekali, setiap ada kesempatan, tapi juga bukan setiap saat. Kita yang bisa melihat momen yang tepat, minta pertolongan sama Allah, terus sampaikan dan bicara kepada seorang pemimpin. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak terjawab karena keterbatasan ilmu yang bicara dan keterbatasan waktu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Jazakallahu khairan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan coba kita renungkan. Ternyata Allah tuh inginkan kebaikan dengan cara membuka pintu kerendahan dan hancurnya kesombongan dan ego kita. Dan itu seringkali dengan masalah dan musibah, di samping dengan ilmu dan kajian yang kita ikuti. Terima kasih banyak. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.